Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjid Ar-Rahmah, yang mana sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sebuah negeri, di sebuah kota, di sebuah daerah, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Ahabbul baqa' ilallah masajiduha. Dan kita berada di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga selalu ada keberkahan di antara kita, dan moga-moga kita semua bertambah keimanan kita, bertambah mahabbah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, yang sebetulnya bulannya bukanlah bulan mulia. Rabiul Awal tidak termasuk Ashhurul Hurum, tidak termasuk dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi karena di bulan ini lahir seseorang yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, maka bulan ini menjadi bulan yang dimuliakan. Dan alhamdulillah juga di hadapan kita para guru Sulaiman, dan ada Habaib Abu Saudi, dan para guru-guru yang lain, para ustaz, para kiai, para habaib, yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau sehat afiat, panjang umur, taatilah, hingga tetap bisa membimbing kita, mengantarkan kita bagaimana cara mencintai Allah, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan aturan-aturannya Allah dan Rasulnya. Dan kepada para pejabat dan kepala desa ataupun aparat, moga-moga Allah SWT juga memberikan sehat afiat dan diberi amanah dalam tugasnya, hingga menjadikan keberkahan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan kita semua yang hadir, moga-moga kita tidak beranjak, tidak kita pulang dari Masjid Ar-Rahmah ini kecuali bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah kecintaan kita, dan moga-moga dikabulkan semua hajat-hajat kita. Dan moga-moga kita nanti kelak di yaumil qiyamah bersama-sama masuk dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di desa Senambah, ya moga-moga Allah nambah semua berkah. Yang dikatakan tadi, belum pernah ada habaib yang ceramah di sini katanya. Tapi sebetulnya beliau ini sudah bersanadkan habaib, karena kebetulan beliau dengan saya satu guru juga. Mungkin beliau belum nyempati Habib Hasan ya, tapi Habib Hasan almarhum bin Ahmad Baharun, beliau adalah guru kami di Darul Hawad Dakwah. Beliau seorang habaib yang bersanad nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga belajar di situ, punya sanad juga nyambung di situ. Penting sekali belajar kepada seorang guru, seorang kiai, seorang habaib yang punya sanad jelas. Karena maaf zaman sekarang ini banyak ulama, bahkan habib sekalipun, yang kawin banyak. Dan kita kalau tidak hati-hati kita terjerumus, karena kita kepingin untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan, tapi melalui orang yang salah. Ibarat kata kita naik bis dengan sopir yang sopirnya ini nggak jelas, nyetirnya juga nggak jelas, arahnya kemana juga nggak jelas. Bukannya kita sampai tujuan malah tersasar, syukur-syukur gak nabrak. Maka kita harus hati-hati, karena ini perkaranya perkara yang berat. Sebab kalau kita salah dalam milih guru di dunia, maka kita akan salah nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah. Orang kalau sudah masuk alam barzakh dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia tidak bisa kembali. Sudah.
bisa diperbaiki. Nggak bisa dia minta sama malaikat mungkar nakir, tolonglah kembalikan saya ke dunia sebentar, ini ada sekedar uang rokok gitu. Nggak bisa, malaikat nggak rokok. Atau ini sekedar uang kopi, kembalikan saya ke dunia sebentar, malaikat nggak kopi. Nah, untuk bila kalau kita masuk ke alam barzah dengan keadaan suul khotimah karena salah milih guru. Nah, untuk bila kita penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Kalau kita di dunia mendapatkan penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki. Misalnya ya, seorang suami sebelum menikah punya harapan, pasti itu anak muda-muda yang jomblo-jomblo pasti punya harapan kan? Saya ingin mendapatkan istri yang cantik, tinggi, putih, solehah, kaya raya, nggak punya saudara, jadi biar dapat warisan. Begitu nikah ternyata mendapatkan istri yang maaf pendek, hitam, jelek, miskin, saudaranya banyak. Masih bisa kita perbaiki dengan kita berusaha mensyukuri. Kecantikan bisa kita rubah, namanya cantik kan bisa dirubah. Atau para ibu-ibu misalkan sebelum menikah dulunya punya angan-angan berharap mempunyai laki yang tampan, putih, tinggi, gagah, bisa menjadi imam. Ternyata begitu menikah mendapatkan suami yang maaf pendek, hitam, tidak jadi imam tapi jadi makmum. Menyesal, kenapa? Tapi bisa diperbaiki, semuanya bisa diperbaiki. Yang tadinya suaminya selalu jadi makmum bisa dikasih support sama istri, karena istrinya masya Allah penyupport utama di rumah tangga itu kan suami istri. Bisa disupport, kasih semangat. Yang tadinya jadi makmum jadi imam, yang tadinya jelek bisa jadi tampan. Zaman sekarang mudah, orang jelek bisa jadi tampan, orang jelek bisa jadi cantik, itu mudah zaman sekarang. Masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah masuk alam akhirat, alam barzah, itu tidak bisa diperbaiki sudah. Bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan kita yang salah di dunia, sedangkan kita sudah masuk ke alam yang lain, alam yang sudah kekal abadi nantinya, menuju ke alam yang kekal abadi nantinya. Karena alam barzah ini merupakan penghubung antara alam dunia dengan alam akhirat yang khalidina fiha, yang akan selamanya di dalam akhirat. Maka itu kita harus hati-hati di dunia dalam memilih langkah kita dengan agama kita, dalam memilih guru, dalam memilih majelis kita harus hati-hati. Kemudian, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini memang harus kita melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib menjauhi larangan-larangannya, dan kita juga diharuskan untuk memperbanyak sunnah-sunnahnya. Dan ini semua tidak bisa kita lakukan kecuali kita belajar sama seorang guru yang jelas, guru yang bersanad jelas. Karena maaf, banyak yang kawin yang tadi kita katakan. Dan umumnya orang melihat penampilan. Ini ada sekedar pengalaman, Ustaz. Ada pengalaman kita di Kalsel. Di Kalsel sana ada setahun yang lalu misalnya, ada orang yang ngaku Habib, penampilannya memang Habib, imamah, jubah, ridak syalnya ini bahkan lebih bagus dari Habib yang asli. Imamahnya keren, mungkin dia pandai pakai imamah dengan bentuk yang indah. Dan dia tinggal di satu daerah, satu desa, dan orang-orang sudah menganggap dia Habib, dikasih rumah dan segala macam. Tapi dia setiap ceramah ini ngawur. Bahkan kalau melakukan dalil hadis di dalam Quran dibilang hadis, dan fatwanya ngaco juga. Akhirnya ada beberapa habaib di Rabitul Alawiyin yang menyelidiki ternyata palsu. Ketahuan palsu dan tidak pernah sama sekali mondok pesantren. Mungkin dia di PHK begitu, terus nggak dapat kerja, bingung jadi Habib aja dah. Nah, orang melihat penampilan, orang banyak terjerumus satu desa itu kena penampilan, tidak melihat isinya sama sekali, bahkan isinya salah semua.
Dan di situ ada seorang kiai juga mengatakan, dan sebenarnya saya juga curiga dari awal karena salah semua yang dia katakan, tapi tidak berani. Kenapa? Karena penampilannya Habib. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Sampai akhirnya penduduk di situ trauma. Kebetulan saya punya jadwal di situ ceramah. Waktu giliran kita mau ceramah itu didatangi sama panitia, ditanya nasabnya. Ditanya nasab. Kita sampai saking traumanya ini, sampai kita ditanya nasab, buku nasabnya. Lagi, saya di Malang ini abah saya gurunya malah baik dan dia perlu nasab dari mana? Nama sejak kecil sudah ada di Rabiul Alamin. Ini karena sakit traumanya mereka. Gara-gara seperti itu kan bahaya. Sebetulnya yang salah siapa? Yang salah bukan cuma si Habib palsunya itu tadi, yang salah juga kita. Kenapa? Kita terpukau dengan penampilan. Dan penampilan ini bisa menipu. HP aja bisa nipu nggak? HP yang murah harganya 500.000 itu bisa dipakein casing yang HP mahal jutaan. HP yang 500.000 rupiah atau 1 juta lah paling mahal, tapi casingnya casing iPhone 14 harga 30 juta. Padahal HP-nya ini sekali pakai ngedrop, sekali pakai telepon mati langsung baterainya. Tapi orang melihatnya, wah orang kaya. Kenapa? HP-nya iPhone yang 30 juta. Padahal cuma 500.000, casingnya paling-paling 30.000. Orang suka melihat casing, orang melihat penampilan. Padahal resiko kalau salah. Bukan berarti orang yang berpenampilan Habib atau guru atau kiai itu salah. Belum tentu loh ya. Jangan kita terus kayak di desa yang saya ceritakan tadi, mereka trauma akhirnya semua Habib dianggap palsu, semua guru dianggap palsu. Bukan seperti itu. Tapi kita harus hati-hati. Jangan pertama kita jatuh hati dengan penampilan dulu. Kita lihat dulu siapa ini orang, gurunya siapa, pondok di mana, bagaimana sepak terjangnya, madhabnya apa, alirannya apa. Harus begitu. Penampilan bisa begitu. Sekali lagi, dan resikonya adalah akhirat kita kalau kita salah milih guru. Tapi alhamdulillah di desa Senambah ini ada Ustaz Sulaiman yang dia punya sanad yang jelas, yaitu Abu Ya'marhum al-Maghfurlah al-Habib Hasan Baharun, yang punya sanad juga nyambung sampai Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan selamat kalau kita mengikuti beliau. Jelas sanadnya. Ibarat sanad ini, Nabi ketika meninggalkan kita itu tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Nabi mengulurkan tali kepada sahabat dan zuriat Nabi Imam Hasan dan Husain. Kemudian para sahabat dan juga para zuriat Nabi meneruskan tali tersebut ke bawah kepada tabi'in, kalau Imam Husain ke Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian diteruskan lagi tali tersebut, diteruskan lagi, dan tali ini ujungnya terikat kuat di Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sampai kepada guru kita, sampai kepada habaib kita, dan kita berpegangan dengan tali tersebut, maka ketika kita terpeleset pun akan kuat pegangannya, karena ujungnya, pangkalnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tidak berpegangan dengan sanad yang jelas, atau sanad-sanad palsu, atau sanad-sanad yang KW tadi yang saya sebutkan, saya contohkan, maka ketika kita tergelincir, maka tergelincir barengan, gak ada kekuatan sama sekali di pangkalnya. Maka itu penting, sekali lagi penting ya, terutama para ibu-ibu, karena ibu-ibu ini merupakan benteng dalam rumah tangganya. Anak-anak ya, anak-anak, pendidikan pertama anak-anak kecil itu di rumah tangga, dan yang paling dominan, yang paling banyak itu para ibu. Kalau ibu-ibunya tidak punya ilmu yang benar, mendidik anaknya salah, maka anaknya ini akan terdidik dengan cara salah sampai besar dan beresiko. Karena umumnya kan para bapak-bapak ini kan kerja di luar, ibu yang sering sama anak ya, karena memang dikodratkan sama Allah begitu. Ibu punya sifat kasih sayang yang lebih dari bapak ya. Contoh aja, kalau misalkan lagi lahiran,
anak bayi yang masih baru berumur harian atau mingguan itu kan belum punya jam tidur. Ya, belum punya jam tidur, jadi setiap saat bangun, nangis, bangun, nangis, minta susu. Biasanya begitu kan? Nah, yang paling sering bangun untuk melihat anaknya nangis itu siapa? Bapak apa ibu? Ibu. Yang sering nyeboin anaknya siapa? Ibu. Yang sering mandiin anaknya siapa? Ibu. Yang sering nyuapin makan anaknya siapa? Di sini juga. Kalau di Jawa, ya ibu memang. Kalau di sini, bapaknya nggak ikut. Ikut juga dikit. Karena ibu yang sering sama anak, kalau ibunya ini punya ilmu syariat yang benar, punya agama yang kuat, merupakan wanita yang salihah, maka anaknya ini akan mendapatkan pendidikan awal yang istimewa, membuat hati si anak sejak kecil sudah terbentengi dengan mahabbah kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW berkat ibunya yang salihah. Ini luar biasa dan juga berpengaruh kehidupan sehari-hari. Contohnya ini masalah fikih. Banyak di antara ibu-ibu yang anaknya itu kalau masih bayi atau apa digendong ketika sholat. Ada yang begitu. Jadi waktu sholat gendong anaknya. Nah, bagaimana hukum gendong anaknya ini? Dilihat. Kalau anaknya ini kalau kaki sudah khitan dan dipastikan di popoknya ini tidak ada najis sama sekali, maka hukumnya sah. Tapi yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau waktu mencebokin anaknya pakai tisu basah, maka anak ini menjadi mutanajis. Karena tisu basah tidak bisa menghilangkan najis, harus air yang mengalir. Nah, kalau seorang ibu yang tidak paham hukum syariat, dia gendong anaknya yang habis dicebokin pakai tisu basah, sholatnya kan sah. Atau baca Quran sambil gendong anaknya yang dicebokin pakai tisu basahnya, maka tidak ada keberkahan nantinya. Begitu juga kalau nyebokin anak, yang biasanya nyebokin anak ibu kan sekali lagi. Ibu gak paham, punya wudhu nih, anaknya buang air besar, kemudian dicebokin sama si ibu dengan telapak tangan si ibu. Maka si ibu tadi batal wudhunya. Tapi kalau pakai punggung tangan itu nggak batal. Pakai sini. Kalau pakai sini batal. Pakai sini nggak batal. Atau kalau bapak-bapak biasanya terpaksa nyeboin anak, biasanya pakai kakinya. Atau malah pakai sikat apa? Sikat biasa. Kalau bapak-bapaknya sih. Kalau ibunya kan itu tadi, ibu ini punya kasih sayang yang berlebih. Oh ternyata begitu. Nah kalau dia tidak paham, setelah dia nyeboin anak pakai telapak tangan, kemudian sholat, kan nggak sah sholat. Atau ada lagi satu permasalahan. Semua sudah paham ibu-ibu kalau haid atau nifas tidak boleh sholat. Semua sudah paham. Dan setelah suci dari haid dan nifas tidak boleh juga menggodoknya. Itu juga sudah paham semua. Tapi ada tapinya. Bisa terjadi seorang ibu yang sudah selesai atau suci dari haid dan nifas wajib menggodok 1 atau 2 sholat. 1 atau 2 sholat bisa terjadi, bisa enggak. Nah ini penting juga pengetahuan begitu. Namanya kalau dalam fikih turun malik usul malik. Ya, mungkin nanti sudah pernah dijelaskan mungkin sebelumnya. Ini penting diketahui. Karena kalau tidak berarti si ibu punya utang sholat. Padahal si ibu ini aslinya rajin sholat, tapi karena tidak tahu, nggak paham ilmu syariat, ternyata punya utang. Nah, penting, sangat penting pendidikan agama sekali lagi untuk rumah tangga, untuk anak-anak masa depan ini luar biasa pentingnya rumah tangga ini di pendidikan awal si anak. Dan ibu punya peran yang sangat luar biasa. Bahkan ibu juga punya peran bagi suami untuk masuk neraka atau masuk surga. Bahkan seorang ulama sekalipun itu gak jauh dari peran istrinya. Ada satu cerita. Ada seorang ulama yang ahli dakwah, ahli ceramah. Kalau ceramah hebat, kalau ceramah luar biasa. Kemudian terjadilah ibu-ibu
ngerumpiin si ustadz tadi di depan ustadzah, si istri ustadz ini jadi. Masya Allah ya, suami pian ini luar biasa hebat kalau ceramah sampai kita nangis sampai begini. Kata si istri ustadz tadi, ya itu kan karena saya. Masa karena pian, nggak mungkin lah. Karena ustadz itu sudah dari dulu sebelum nikah sudah pintar ceramah. Enggak lah, itu karena saya. Kalau bukan karena saya, nggak bakal bisa ceramah seperti itu hebatnya. Masa? Ya, besok kamu ceramah kan? Ya, saya buktikan. Coba lihat besok, ceramahnya bakal kacau. Masa? Lihat besok. Akhirnya besok waktu acara ceramah ngaco. Ceramahnya nggak jelas. Ceramahnya nggak tahu kemana. Langsung kaget semua orang-orang. Kok nggak kayak biasa sih? Akhirnya setelah ketemu sama ustadzanya, benar, ceramahnya nggak enak. Pian bilang kemarin katanya ceramahnya bakal nggak enak, dan itu gara-gara Pian, betul memang. Nah, kenapa kok bisa begitu? Gini, sebelum berangkat ceramah tadi, saya sudah ngeributin uang belanja kurang, ngeributin susu anak habis, ngeributin beras habis, gula habis, cicilan kurang, belanja kurang, ini itu. Langsung direcokin terus, diributin terus sama si istri. Akhirnya ketika berangkat ceramah si suami tersebut, coba dong. Ceramahnya masalah maulid, cerita masalah beras naik. Kacau. Peran istri luar biasa memang. Bisa menjadikan suaminya itu naik derajat di sisi Allah, bisa malah menjerumuskan. Memang. Bahkan para suami dia, para suami. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ke anfusakum wa ahlikum nar. Para suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarganya, bisa menjaga dirinya dari api neraka. Kalau ada seorang istri yang dia contoh tidak mau sholat atau tidak pakai hijab, tidak pakai tutup aurat, keluar ke pasar tidak pakai tutup aurat, sepengetahuan suami, maka suaminya di samping istri tadi dosa, suaminya pun ikut dosa. Si istri dosa, suami ikut dosa. Tapi kalau sebaliknya, suami tidak sholat, istri memberitahu sekali dua kali tidak nurut si suami ini, tetap tidak semua sholat, maka si istri tidak dosa, hanya suami yang dosa. Tapi kalau sebaliknya, istri yang tidak mau sholat, istri yang maksiat, istri yang tidak menutup aurat, si suami tetap dosa walaupun sudah berkali-kali ngasih tahu. Ya. Makanya kalau seorang istri kepingin suaminya masuk neraka, begitu. Bareng-bareng masuk neraka begitu. Suaminya bilang, loh, tapi saya kan sudah kasih tahu sekali dua kali, tetap harus kasih tahu, tetap harus tegas. Karena suami ada jalan qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin dari wanita, pemimpin dari rumah tangga yang wajib ditaati oleh yang dipimpin, selama itu tidak melanggar perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi istri saya tetap tidak mau pakai kerudung ketika keluar, bagaimana? Ya tetap ditegasin. Kalau tetap tidak mau terus bagaimana? Ya ganti baru, tukar tambah. Beda dengan seorang suami yang fasik, seorang suami yang ahli maksiat, si istri ngasih tahu dengan lemah lembut, ngerayu lah, ngajak lah gimana, tetap tidak mau, maka cukup didoakan dalam hati oleh si istri tidak bertanggung jawab, suami yang berdosa. Tapi kalau sebaliknya, tetap suami bertanggung jawab sampai kapanpun, termasuk kepada anak perempuan dan anak lakinya juga. Sampai si anak perempuan ini menikah, maka tanggung jawab pindah ke suaminya. Maka itu saya katakan peran penting seorang wanita di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan beragama, kehidupan di dunia, peran penting yang bisa mengantarkan anak-anak yang menjadi dewasa dengan anak yang diridhoi oleh Allah, jadi manusia yang diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad. Bisa menjadikan suaminya juga naik derajatnya di sisi Allah. Bisa menjadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah sampai di akhirat tetap utuh suaminya, suami anak istrinya semuanya utuh berkat peran wanita. Maka itu pentingnya mengkaji ilmu syariat supaya kita tahu, para ibu-ibu, para bapak-bapak juga tahu bagaimana harusnya kita ini melangkah dalam syariat. Apa yang baik yang wajib kita lakukan
lakukan, apa yang harus kita lakukan. Karena semua yang baik di masyarakat belum tentu baik menurut Allah. Belum tentu. Adat istiadat ada banyak. Ada beberapa adat di daerah yang kalau ada tamu disuguhinya itu minuman keras, dan itu merupakan suatu kebaikan di daerah tersebut. Tapi secara syariat itu tidak baik, haram hukumnya. Karena adat istiadat itu berbeda-beda di daerah. Nah, barometernya atau tolak ukurnya, pedomannya adalah syariat. Adat sebaik apapun dilihat, kalau syariat melanggar, dalam syariat melanggar, harus kita ganti. Tapi kalau tidak melanggar atau sejalan, adat ini kita lestarikan, tidak masalah. Maka itu penting sekali lagi pengetahuan agama untuk mengetahui apa yang kita lakukan ini benar apa salah. Karena sekali lagi resikonya kalau sudah masuk ke alam barzah, malaikat mungkar nakir tidak bisa disuap untuk kita bisa kembali sebentar di dunia gitu. Tidak bisa. Sudah masuk ya sudah. Karena masuk alam barzah itu hanya dua pintu. Yang satu su'ul khatimah, na'udzubillah, yang satu husnul khatimah. Kalau kita masuk husnul khatimah, ya alhamdulillah. Tapi kalau su'ul khatimah, berkat kita salah melangkah di dunia, dan dunia ini tidak akan pernah selamanya. Kita hidup di dunia darul mamar namanya, yaitu rumah singgah, pemberhentian, atau kalau bahasa tol rest area. Di sini ada tol, ada. Boleh bapak? Namanya peristirahatan. Kalau akhirat darul mamar, tempat tinggal. Karena kita tidak pernah hidup seumur dunia, tidak akan pernah seorang manusia pun yang hidupnya seumur dunia, tapi pasti kita akan hidup seumur akhir. Hidup di dunia tidak akan pernah selamanya. Hidup di akhirat khalidina fiha abada, selamanya kekal di dalam akhirat. Maka jangan sampai resiko hidup di dunia di alam akhirat yang selamanya kita korbankan dengan kita menganggap hidup di dunia ini tidak perlu ngaji, tidak perlu taklim, tidak perlu kita kajian ilmu, tidak perlu kita menata hidup kita, tidak perlu kita menata rumah tangga kita. Yang penting kita mencari makan, yang penting kita mencari keuangan, mencari kekayaan. Jangan sampai kita mengorbankan dengan pikiran seperti itu, kita mengorbankan kehidupan akhirat yang kekal abadi selamanya. Karena yang tadi saya katakan tadi, kalau sudah sampai alam barzah tidak bisa balik. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah di sini ada majelis taklim ya. Ada majelis taklim. Ada majelis taklim di sini yang kita wajib untuk kita dukung. Karena ini luar biasa, majelis taklim ini penting banget. Sekali lagi yang sudah kita bahas tadi sangat penting. Kita dukung orang-orang yang mengajar kita, terutama yang punya sanad seperti beliau Dalwa dalam membawa dakwah Al-Maghfur Al-Habib Hasan Baharun, kepada para guru-guru yang lain juga yang punya sanad. Ini banyak juga yang punya sanad ke terus kumpul, mungkin buka juga sanad ke kiai yang lain yang jelas, pokoknya yang jelas, para habaib yang jelas itu kita manfaatkan. Kita betul-betul manfaatkan untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita yang kita cintai. Kalau kita mencinta sama diri kita cinta sama keluarga anak istri kita cinta sama suami-suami, maka berusahalah untuk tetap utuh di dunia dan juga utuh di yaumil qiyamah. Moga-moga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat, bisa menambahkan semangat kita untuk mencari ilmu-ilmu syariat, bisa menambahkan wawasan kita, bisa menambahkan hikmah di hati kita, dan moga-moga juga bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita semua yang hadir diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, dan moga-moga kita semua dijadikan oleh Allah rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan moga-moga tetap utuh rumah tangga kita, suami istri anak-anak semua yang tetap utuh sampai di yaumil qiyamah, bisa bersama-sama para guru kita, para habaib kita, diantarkan dan dipimpin oleh beliau-beliau semua keluarga kita masuk dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita dipandang oleh Nabi dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan ridha, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya lahir batin dunia dan akhirat. Hadza ma'aqul lakum wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.